Selamat pagi, kekasih Yesus Kristus. Dari ruang kerja GKP Ramangun, kami Majelis Jemaat bersama dengan tim multimedia GKP menyapa para lansia, khususnya warga jemaat dan simpatisan pada umumnya. Shalom RHM. Selamat menjaga jarak demi kesehatan dan selamat menyediakan jarak bersama dengan Tuhan. Karena jarak sesempit apapun akan diprovokasi iblis menjadi menjauhkan kita dari Tuhan, bahkan seringkali bermusuhan dengan Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara, sapaan rohani kita kali ini tentang lansia adalah berjudul Bapa yang menjawab doa, dari Matius 7 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Dengan demikian, sapaan rohani kita mengenai atau tentang memahami Yesus Kristus akan kita tunda seri kedua untuk besok hari. Para lansia yang berbahagia, saya suka mengatakan para lansia yang berbahagia, atau ada lansia yang suka dikatakan para lansia yang menderita. Memang sedang sakit banyak. Mungkin ada rematik yang kambuh, ada darah tinggi, kadang nggak bisa bangun. Tapi sebagai seorang lansia, kita harus mengatakan para lansia yang berbahagia. Kenapa demikian? Karena secara pada hakikatnya orang-orang lansia itu adalah orang-orang yang diunggulkan dalam hidupnya. Siapa lagi yang mengunggulkan kalau bukan Tuhan? Coba kita perhatikan. Para lansia diunggulkan dari segi umur. Rata-rata di atas 60 tahun. Semakin tinggi usia kita, maka kita akan melihat bahwa kita semakin spesial di mata Tuhan, di mata saudara-saudara kita. Apalagi semakin bertambah usia kita, ternyata semakin banyak teman-teman kita yang dulu telah meninggalkan kita. Mereka telah beristirahat sampai kita merasa sendirian, karena ada keunggulan di dalam diri kita oleh Tuhan yang memberi kesempatan itu kepada kita. Sehingga para lansia, kalau dilihat dari segi umur, adalah orang-orang yang diunggulkan. Sementara yang lain, teman-teman kita, banyak yang tidak sampai 50 tahun, apalagi 60 tahun. Kalau kita diunggulkan dari segi umur, maka tahapan kedua berarti kita juga diunggulkan dari segi pengalaman. Kan saudara-saudara kita yang sudah berada di balik tanah, di balik papan, kan nggak punya pengalaman apa-apa lagi. Sekarang kita masih punya pengalaman. Kita masih merasakan bagaimana COVID yang nggak pernah terjadi di dunia ini bisa menghentikan gereja, menghentikan kegiatan dan lain sebagainya. Kita mengalaminya, meskipun kadang-kadang kita takut keluar karena tercemar, terpapar oleh COVID itu. Tapi banyak pelajaran yang real, banyak tantangan yang real yang kita hadapi, yang semakin membuat kita menjalani sekolah kehidupan ini, mematangkan pemikiran kita, apalagi mematangkan iman kita. Tentu juga dengan diunggulkan dari usia, diunggulkan dari pengalaman, itu kan nanti pada akhirnya kita diunggulkan memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Kenapa? Karena kalau kita semakin tua, semakin tubuh kita rapuh, tidak bisa lagi kita andalkan, maka pikiran kita akan semakin terasa tua dan semakin hati-hati mengambil keputusan yang bermakna. Itu sebabnya orang-orang tua selalu diminta menjadi penasehat di berbagai tempat, karena orang tua bukan tenaganya lagi yang diandalkan, bukan uangnya lagi yang diandalkan, tapi pikiran, pengalamannya yang semakin jernih, semakin berhikmat. Karena kalau kita sudah semakin jauh dari berbagai kepentingan, karena usia kita udah tua, semakin jauh kita dari kepentingan tertentu, semakin berhikmat orang. Karena orang yang paling bodoh adalah yang terikat dengan berbagai kepentingan, sehingga dia menjadi seperti kuda, gak bisa melihat dengan luas, hanya jalannya yang sempit. Berbahagialah jadi orang tua, berbahagialah jadi lansia. Kita juga masih diberi keunggulan, yakni kesempatan. Kesempatan luar biasa loh. Time is money. Waktu itu sudah segala-galanya. Maka kalau kita diberi kesempatan
kesempatan mengingatkan anak-anak kita, kesempatan mengingatkan para menantu kita, kesempatan juga berdoa untuk cucu-cucu kita. Sehingga seperti Naomi dan Ruth di bagian yang terdahulu kita bahas, bagaimana Naomi yang tua itu menjadi daya tarik bagi Ruth yang masih muda. Walaupun beda agama, beda suku, beda kepentingan, tapi contoh yang real dari seorang tua akan menjadi magnet dia, menarik anak-anaknya ke dalam Tuhan. Itulah kesempatan. Kalau kita diberi kesempatan bersama dengan anak-anak, dengan menantu, dan menjadi magnet bagi mereka, demikian juga apalagi dengan cucu-cucu kita. Karena mereka akan tertarik melihat kasih yang boleh kita pancarkan. Lalu mereka juga akan tertarik dengan perhatian yang kita berikan. Dan itu adalah kesempatan keunggulan yang Tuhan berikan, sehingga kita boleh memperhatikan tiap cucu dengan pertumbuhannya, dengan sifat-sifatnya makin bertumbuh. Kita boleh menyebut namanya, kita boleh menyebut kekurangannya, kita boleh mendoakannya, sehingga mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Dan itu adalah kelebihan dari para lansia. Bagaimana kita memanfaatkan usia kita yang makin sepuh, tapi semakin bermanfaat bagi pertumbuhan khususnya rohani dan mental anak-anak kita, dan demikian juga cucu kita. Khususnya dalam pertemuan ini kita diminta bagaimana mendoakan mereka, karena tema kita adalah bahwa Bapa mendengar doa. Di khotbah yang di bukit, Tuhan Yesus menceritakan sampai 2 kali tentang doa. Dan hanya ini yang diterangkan 2 kali. Di dalam pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-14 diceritakan bagaimana berdoa itu secara tulus di hadapan Tuhan. Tidak seperti orang yang munafik, yang bertele-tele doanya karena meminta dan lain sebagainya dengan panjang dari Tuhan. Mereka kira dengan panjangnya doa itu maka Tuhan akan mendengar mereka. Bahkan di bagian itu Tuhan Yesus membuat contoh bagaimana kita berdoa dengan mengajarkan doa Bapa kami. Kalau Tuhan Yesus pernah mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya, dan doa Bapa kami itu sekarang menjadi doa kita semuanya. Bagaimana kalau Opung mengajarkan cucunya berdoa dengan doa Bapa kami? Wah, luar biasa sekali. Sehingga iman yang bertumbuh di opungnya, di para lansia, akan ditransfer, dititipkan kepada para cucu. Itu adalah keunggulan kita. Seperti kita baca 2 Timotius 1 ayat yang ke-5. Bagaimana Timotius yang masih muda itu, masih kira-kira remaja menjelang dewasa, tapi dia sudah diajak Paulus menjadi seorang pelayan karena ada iman yang bertumbuh di opung borunya, ya, Lois, dan di mamanya Eunike. Lalu bertumbuh iman itu dari opung ke borunya, ke cucunya, dan menjadi seorang pelayan. Kalau kita para opungnya, apa sih yang kita tinggalkan nanti sama cucu kita? Banyak opung-opung, banyak para lansia memikirkan meninggalkan rumah, meninggalkan mobil, meninggalkan deposito, meninggalkan tanah. Tapi orang percaya harus meninggalkan firman Tuhan dan cara berdoa yang baik bagi anak-anaknya. Khusus di pasal yang ke-7 dengan teks kita hari ini, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-11, Yesus juga mengajarkan tentang doa itu. Ada 2 bagian dikatakan di dalam pasal 7 ayat yang ke-7 sampai 11. Bagian yang pertama adalah prinsip berdoa. Berdoa itu adalah ora et labora. Maka setiap orang yang berdoa diminta bagaimana dia meminta, mencari dan mengetok pintu, seperti mengetok pintu. Ya. Meminta menggambarkan bagaimana kita tunduk di hadapan Tuhan. Meminta sesuatu. Kan tangan orang meminta selalu di bawah, bukan di atas kan. Seperti Daud, nanti hari Minggu kita lihat apa? Daud, kita lihat bagaimana Daud itu berdoa di hadapan Tuhan. Ya, duduk dia di hadapan Tuhan, bersyukur di hadapan Tuhan. Lalu dari kata meminta muncul kata mencari. Artinya orang yang berdoa
harus melakukan apa yang didoakan. Jangan lari dari apa yang didoakan. Jadi kita tetap berdoa, bekerja, ora et labora, dan juga harus yakin seperti orang mengetok pintu. Kalau orang yang di dalam mendengar, pasti akan membukakannya. Apalagi kalau Tuhan mendengar doa kita. Tetapi doa itu harus dibangun dalam satu hubungan antara seorang bapa dan anak. Ya, bagaimana hubungan bapak dengan anak? Apa yang dikerjakan oleh bapaknya pasti akan diberikan kepada anaknya. Dan memberikan itu sebuah kebanggaan bagi seorang bapak. Justru bapak akan sakit hati kalau dia tidak mampu memberikan apa-apa kepada anaknya. Walaupun anaknya tidak minta. Tapi ketika dia mampu, dia akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Kalau manusia mempunyai sifat seperti itu, apalagi Allah yang maha kasih itu, yang bangga memberikan, yang sifatnya adalah kasih, selalu memberikan, maka kita harus yakin. Ini yang harus kita ajarkan kepada para cucu kita, kepada anak-anak kita, supaya mereka tetap yakin, sekalipun kita meninggalkan mereka satu saat, tapi kalau iman mereka bertumbuh di dalam Tuhan, dengan berdoa dengan seyakin-yakinnya, maka kita tidak perlu khawatir meninggalkan mereka. Dan mereka juga akan bangga melepas kepergian kita sebagai para orang tua yang betul-betul bertanggung jawab, bukan hanya secara materi, bukan hanya secara pendidikan bagi anak-anak kita melalui sekolah yang kita upayakan, tapi berkembang di dalam iman. Kita harus mengajarkan pengalaman kita bahwa kedekatan dengan Tuhan sangat menentukan kehidupan ini. Berkat atau kutuk sangat ditentukan oleh kedekatan kita dengan Tuhan. Dengan kata lain, terberkati atau tidak kehidupan kita adalah tergantung dari kedekatan kita kepada Tuhan. Semakin dekat kita kepada Tuhan, akan semakin banyak tugas yang diberikan kepada kita. Semakin banyak tugas yang diberikan kepada kita, semakin banyak berkat yang melimpah di dalam kehidupan kita. Kedekatan Henokh dengan Tuhan, akhirnya ketika mereka berjalan bersama, lalu membawa Henokh tidak pernah kembali lagi ke dunia ini, karena dia terangkat ke surga tanpa melalui kematian. Orang tua dan para lansia yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, lansia bahagia, bahagialah dalam usia kita yang sekarang ini, karena Tuhan menyertai kita. Sampai putih rambut, Tuhan tetap menyertai. Sebagaimana saya ingatkan satu nyanyian dari ibu-ibu seksi perempuan atau lansia di satu tempat saya dengarkan, sampai pada masa tuamu, akulah tetap Tuhanmu, dan sampai masa putih rambutmu, aku menjagamu. Nah sekalian, kalau kita nyanyikan dengan sepenuh hati, kita rasakan, kita nikmati bahwa kita adalah para lansia yang berbahagia karena bersama dengan Tuhan. Shalom. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku, baik di bumi, baik di sorga. Siapa bandingmu? Jangan jalan terus, berilah